Pilih karyawan yang skillnya bagus atau yang attitude-nya bagus. Ayo. Oke. Saya punya resep sederhana dan resep ini saya sudah pakai, saya sudah praktekkan dan alhamdulillah berhasil, selalu berhasil. Nah, resep sederhana itu saya sharingkan ya ke kalian. Nah, yang pertama, skillnya jelek, attitude-nya jelek. Apa yang harus dilakukan? Ya jangan direkrut. Skillnya bagus, attitude-nya jelek, jangan direkrut. Skill jelek, attitude-nya bagus, perlu kita cek sejelek apa skillnya. Kalau memang skillnya itu masih bisa ditolong lah, itu saya rekrut biasanya. Saya kasih waktu dia untuk belajar di bisnis saya, kayak gitu. Nah, yang keempat nih, skillnya bagus, attitude-nya bagus, itu segera direkrut, jangan sampai lari. Oke. Nah, penjelasannya adalah mana yang lebih penting, Mas Eri, antara skill atau attitude? Kalau saya selalu pilih attitude, sikapnya, sikap dan sifatnya dia seperti apa. Kenapa? Karena attitude ini adalah hal yang susah untuk diajarkan ke dia. Sedangkan skill itu gampang diajarkan ke dia. Contoh, kalau attitude ya, attitude-nya dia orangnya suka bohong. Gimana caranya ngajari agar dia itu berhenti berbohong? Dikasih ayat-ayat suci Al-Quran gitu kan, dikasih dakwah-dakwah, ini berhenti bohongnya karena bohong adalah dosa misalnya. Nah, itu susah banget. Dan buat kalian yang pebisnis UKM, jangan ngurusi itu. Jangan berusaha mengubah orang yang awalnya itu suka berbohong jadi orang yang tidak mampu berbohong, yang jadi orang yang jujur. Panjang banget tadi. Nah, jangan berusaha untuk memperbaiki itu. Udah, itu nggak usah diperbaiki. Dan itu bukan area kita sebagai pengusaha. Kita nggak usah benerin yang seperti itu. Nah, mending kita cari orang yang memang dari sononya jujur. Nah, itu tugas kita. Paham ya? Lalu, kalau skill itu gampang diajari. Kalau misalnya ada datang anak ke saya, skillnya nggak terlalu pinter, tapi attitude-nya bagus. Saya cek, ini nggak seberapa pinternya, seberapa besar. Saya kasih tes. Oh, masih bisa ditolong nih. Dari hasil tesnya saya baca ya, masih bisa ditolong. Oke deh. Dan saya punya waktu untuk ngajarin. Saya sudah punya SOP-nya di kantor, jadi tim yang lain bisa ngajarin. Dan saya juga nggak butuh tenaga yang terlalu profesional. Ya saya rekrut aja, saya ajarin dia. Karena saya sudah punya SOP-nya, saya tinggal ngajarin. Ingat, skill itu gampang banget diajari, paling 3 hari lah diajari gitu. Contoh ya, skill yang perlu diajari gitu ya, skill yang perlu diajari misalnya cara menelpon prospek, cara berkunjung ke pelanggan, cara agar mencapai target, cara melakukan testing pada aplikasi. Itu semua bisa diajari, guys. Dan saya yakin manusia ketika diajari sehari, 2 hari, 3 hari, 3 hari udah bisa. Apalagi seminggu, 2 minggu gitu udah bisa. Jadi kita nggak perlu terlalu pusing kalau memang skillnya dia itu jelek. Bisa diajari kok. Kasih waktu dia seminggu, udah bisa.
Jadi nggak perlu pusing kalau skillnya itu jelek. Ingat, ya gini, saya dapat omongan dari ya mentor-mentor saya lah. Kalau skillnya jelek, tinggal di training. Kalau attitude-nya jelek, tinggal di coaching. Paham ya? Skill di training, attitude di coaching. Di coaching itu ya gitu, dinasihat-nasihati, dibikin ya mentoring gitulah, ngobrol one on one gitu. Bisa apa enggak di coaching? Kalau bisa ya lanjut, tapi kalau nggak bisa buang aja, nggak usah direkrut. Nah, biasanya perusahaan saya cenderung nyari yang attitude-nya udah bagus. Biar apa? Biar saya nggak kehilangan waktu untuk mengcoaching dia. Saya mending ngajari dia skillnya aja deh, daripada saya mengcoaching dia, ngajari dia agar dia jadi orang yang jujur. Males. Mending saya ngajari skill. Oke, gitu ya. Jadi jawaban dari pertanyaan yang tadi, pilih karyawan dengan skill yang bagus atau dengan attitude ya, atau pilih yang attitude-nya bagus. Ya, kalau bisa kita dapat dua-duanya, ya why not? Tapi kalau hanya boleh pilih satu, ya saya pilih attitude. Karena attitude yang paling susah untuk diajarkan. Dan sebagai pengusaha nggak usah ngurusi itu, ngurusi skill aja. Nah, makanya cari orang yang attitude-nya bagus, yang sudah dari sononya bagus. Begitu direkrut masuk ke kita, udah dia bagus tuh, nggak berbohong, nggak suka baper, nggak suka ngerasani. Enak kan punya tim yang seperti ini, nggak suka ngegosip. Gitu ya guys. Oke, itu video kali ini dari saya. Semoga sharing saya bermanfaat. Kita ketemu di video berikutnya. Oke.